Secara kekuatan tren ada tren kuat untuk di pagi hari ini. Harga yang sudah mampu melewati garis EMA 55, maka ada peluang untuk terjadinya perubahan arah tren dari sebelumnya. Jika memang harga mampu melewati garis 61,8. Sobat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini tanggal 27 Januari 2023. Saya kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan pagi hari ini. Untuk XAU USD, pagi hari ini harga dibuka memasuki area konsolidasi Fibonacci. Terlihat dari ketika garis moving average juga menyempit di pagi hari ini, menandakan bahwa market sedang terkonsolidasi. Untuk RSI juga masih bertahan di garis 50, momentum MACD sangat kecil di bawah garis 0, dan ADX tren menurun di garis 25. Secara teknikal memang masih ada peluang untuk terjadi downtrend jika harga mampu kembali atau melewati garis 61,8, breakout di bawah garis 61,8, maka ada peluang sell yang bisa diikuti. Entry sell terbaik adalah jika harga mampu breakout di bawah garis support dengan RSI terlihat menuju ke area oversold dan ADX tren meningkat di atas garis 25. Euro USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci. Dilihat dari ketiga garis moving average di pagi hari ini juga menyatu, menandakan bahwa market sedang terkonsolidasi. Untuk RSI juga berada di garis 50, momentum MACD sangat kecil di bawah garis 0 dengan tren menurun. ADX juga tren menurun di bawah garis 25. Belum terlihat ada kekuatan tren di pagi hari ini dan arah untuk tren pun juga belum tampak untuk di pagi hari ini di market Euro USD. Kita ikuti saja. GBP USD untuk pagi hari ini harga dibuka di atas garis 61,8 dengan teknikal tren naik. RSI juga sudah berada di atas 50, jadi sedikit di atas garis 50. Kemudian momentum MACD juga sangat kecil di atas garis 0, namun ada peningkatan tren walaupun hanya sangat kecil. ADX tren menurun di bawah garis 25. Secara kekuatan tren masih lemah untuk teknikal naik di pagi hari ini. Namun jika harga mampu breakout di atas garis resisten, diikuti dengan RSI terlihat menuju ke area overbought dan ADX meningkat di garis 25, maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. New Zealand USD untuk pagi hari ini harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci dan langsung terjadi trend breakout di atas garis 61,8. Terlihat dari ketika garis moving average mulai terbuka untuk di pagi hari ini, menandakan ada peluang trend up di pagi hari ini. RSI sedikit berada di atas garis 50, momentum MACD juga tren meningkat di atas garis 0. ADX juga tren meningkat di garis 25. Jika terjadi breakout di atas garis resisten, dengan RSI terlihat menuju area overbought, maka bisa diikuti buy di atas garis resisten. Audi USD untuk pagi hari ini juga harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci dan langsung terjadi breakout di atas garis 61,8. Terlihat dari ketika garis moving average mulai terbuka lebar di pagi hari ini, menandakan bahwa ada peluang untuk terjadi strong trend untuk hari ini. Sementara untuk RSI sudah berada sedikit di atas garis 50, momentum MACD juga masih kecil di atas garis 0, namun ada peningkatan tren. ADX juga tren meningkat, namun masih berada di garis 25. Peluang entry terbaik untuk buy adalah jika harga mampu breakout di atas garis resisten, diikuti RSI-nya terlihat naik menuju ke area overbought dan ADX tren meningkat di atas garis 25, maka bisa diikuti buy. USD CPY untuk pagi hari ini harga juga dibuka di area konsolidasi Fibonacci dan harga juga langsung turun namun tertahan di 61,8. Kita lihat dari garis moving average ketiga-tiganya
terjadi penyempitan di pagi hari ini, menandakan bahwa harga masih berkonsolidasi untuk pagi hari ini. Untuk RSI berada sedikit di bawah garis 50, momentum masih di atas garis 0 dengan tren yang menurun. Dan ADX tren cukup bagus, yaitu meningkat di atas garis 25. Secara kekuatan tren ada tren kuat untuk di pagi hari ini. Namun jika kita lihat dari harga yang sudah mampu melewati garis EMA 55, maka ada peluang untuk terjadinya downtrend atau perubahan arah tren dari sebelumnya. Dan tren turun bisa kita lihat jika memang harga mampu melewati garis 61,8, kemudian diikuti dengan RSI terus menurun dari garis 50, ADX berpindah di bawah garis 0, maka ada peluang downtrend yang bisa diikuti. Dan entry sell terbaik sell di bawah garis support. USD Swiss untuk pagi hari ini juga harga dibuka di area konsolidasi Fibonacci dan terlihat di garis moving average juga terjadi penyempitan di pagi hari ini, menandakan bahwa harga memang sedang terkonsolidasi. RSI berada di garis 50, momentum masih di hampir 0, dan ADX juga masih berada di bawah garis 25 dengan tren mendatar. Belum terlihat jelas untuk arah tren di pagi hari ini, dan kekuatan tren pun juga masih sangat lemah, jadi kita ikuti saja. USD Kanada untuk pagi hari ini harga dibuka di bawah garis 61,8 dengan technical trend turun. Dilihat dari ketiga garis moving average terbuka lebar di pagi hari ini, berpeluang terjadinya strong trend untuk USD Kanada. RSI sudah berada di area oversold, momentum MACD juga cukup bagus di bawah garis 0 dengan tren meningkat. ADX juga tren meningkat di atas garis 25. Secara kekuatan tren sangat kuat untuk di pagi hari ini. Namun peluang entry terbaik adalah kita tetap tunggu jika harga mampu breakout di bawah garis support, maka bisa diikuti dengan sell. Kita lihat peluang untuk fundamental yang akan rilis di hari ini. Hari ini tanggal 27 Januari 2023, ada banyak fundamental yang akan dirilis dari pagi hari ini sampai nanti malam. Kita akan fokus hanya untuk data yang masuk di kategori medium dan high impact. Untuk data high impact pertama kali nanti ada di jam 8.30 malam atau di market Amerika, yaitu ada Core PCE Price Index. Data sebelumnya adalah 0,2% dan forecast untuk nanti malam adalah 0,3%. Ada peningkatan nilai dan efek terhadap market adalah jika aktual lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang US dollar. Kemudian masuki jam 10 malam, masih untuk data US dollar, yaitu pending home sales. Dari data sebelumnya minus 4,0% dan forecast untuk nanti malam adalah minus 1,0%. Jadi ada peningkatan nilai. Sementara untuk efek terhadap market adalah jika aktual nanti lebih besar daripada forecast, maka berpeluang terjadi penguatan di mata uang US dollar. Berikutnya di jam yang sama ada consumer sentiment. Dari data sebelumnya 64,6 dan data untuk forecast nanti malam adalah 64,6. Jadi tidak ada perubahan untuk sentimen consumer. Dan kalau kita lihat dari data US dollar, di sini semuanya adalah berpeluang menguatkan mata uang US dollar. Kalau kita lihat dari forecast-nya, maka rumor yang berkembang untuk saat ini bisa jadi US dollar sudah menguat terlebih dahulu. Sampai nanti data aktual dirilis itu yang akan mempengaruhi market. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Jika video ini bermanfaat, like video saya, share ke teman Anda, subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di mapping saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.